Sintesis pada obat talidomid melibatkan beberapa langkah kimia yang sangat kompleks dan dapat dijelaskan secara umum. Sintesis ini sering melibatkan reaksi organik yang dilakukan dalam laboratorium kimia. Namun, perlu juga diingat bahwa rinciannya dapat bervariasi tergantung pada metode sintesis yang digunakan. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai sintesis pada obat talidomid dan fokusnya pada cincin hidrokarbonnya. Yang pertama yaitu pembentukan cincin hidrokarbon. Sintesis dimulai dengan membentuk cincin hidrokarbon benzena. Ini dapat melibatkan reaksi seperti siklisasi, di mana senyawa dengan rantai hidrokarbon yang sesuai diubah menjadi cincin benzena. Yang kedua yaitu substitusi pada cincin benzena. Setelah terbentuknya cincin benzena, langkah selanjutnya adalah menambahkan substituens atau gugus fungsional pada cincin tersebut. Nah, pada obat talidomid memiliki substituens yang tergantung pada posisi tertentu di cincin benzenanya sendiri. Yang ketiga yaitu sintesis grup asam glutarat. Nah, sintesis ini kelanjutan dapat mengakibatkan pembentukan grup asam glutarat yang melibatkan reaksi dengan senyawa yang mengandung gugus karboksilat. Yang keempat yaitu kondensasi dan pemurnian. Langkah selanjutnya melibatkan kondensasi antara cincin benzena yang sudah dimodifikasi dan bagian lain dari molekul. Kemungkinan besar melibatkan beberapa langkah reaksi kimia yang kompleks. Pemurnian kemudian dilakukan untuk mendapatkan produk akhir dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Nah, perlu untuk dicatat juga bahwa sintesis talidomid ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa hanya satu enantiomer yang dihasilkan. Nah, sintesis talidomid telah menjadi bahan studi etika dan keamanan dalam riset obat karena sejarahnya yang terkait dengan kelahiran yang cacat. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya akan bertanya bagaimana obat talidomid disintesis pada cincin hidrokarbonnya. Tolong dijelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kotrunada Rifka. Nah, langkah kunci dalam proses sintesis ini melibatkan pembentukan cincin imida siklik melalui reaksi antara pitaloid klorida dan potasium pitalimid. Dan proses sintesis terperinci dapat dipecah menjadi langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama yaitu pembentukan pitaloid klorida. Nah, pitaloid klorida ini dibuat dengan mereaksikan anhidrida ftalat dengan tionil klorida. Langkah ini menghasilkan pitaloid klorida yang berfungsi sebagai bahan penyusun utama dalam sintesis talidomid. Yang kedua yaitu reaksi dengan kalium pitalimid. Nah, pitaloid klorida kemudian ditambahkan ke dalam campuran kalium pitalimid dan dimetilforfamida kering. Reaksi antara pitaloid klorida dengan potasium pitalimid menghasilkan pembentukan zat antara imida siklik. Yang ketiga yaitu reduksi dengan lithium aluminium hidrida. Nah, zat antara imida siklik selanjutnya direduksi menggunakan lithium aluminium hidrida. Langkah reduksi ini mengarah pada pembentukan talidomid yang memiliki struktur cincin hidrokarbonnya sendiri. Silakan kepada Reza Salsabila untuk memberikan pertanyaan kedua. Mengapa cincin glutarimide pada struktur talidomide memiliki kemiripan sifat dengan cincin aromatik hidrokarbon seperti benzene, padahal secara struktur kimia, glutarimide itu bukan hidrokarbon murni? Terima kasih kepada Raiza Salsabil atas pertanyaannya. Nah, meskipun glutarimide pada talidomid bukan hidrokarbon murni, cincin ini memiliki sistem delokalisasi elektron pi yang menyebabkan sifat aromatisitas mirip cincin benzene. Nah, delokalisasi ini memberikan stabilitas pada cincin sehingga sampai batas tertentu glutarimide dapat menunjukkan perilaku kimia